Menanggapi dihentikannya laporan dugaan pelanggaran Pilkada tahun 2024 Kalteng oleh Bawaslu Kalteng, pihak pelapor bersama kuasa hukumnya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Komisioner Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia di Jakarta. Pelapor mengaku kecewa dengan keputusan Bawaslu yang menghentikan laporan mereka, padahal menurutnya bukti yang disampaikan sudah sangat jelas. Bukti yang sudah disampaikan kepada Bawaslu adalah foto, video, hingga portal web milik pemerintah daerah Kalimantan Tengah yang memuat kegiatan bansos yang diduga melakukan pelanggaran pilkada. Semua masyarakat Kalimantan Tengah tahu apa yang dilakukan mereka ya. Kalau mereka menyatakan bahwa itu pekerjaan tahunan, bansos apa, ya itu silahkan aja. Yang jadi masalah itu ada diduga menurut kita ada yang menguntungkan salah satu paslon gitu. Nah, kenapa enggak semuanya disebut kok, cuma satu paslon disebut? Nah itu menandakan gitu. Nah, menandakan ketidaknetralan. Bukan kita membahas masalah bansosnya itu artinya kita mengkritik bansos itu tidak dikucurkan, tidak. Tapi ada indikasi terhadap bantuan bansos itu kita menduga ada permainan di situ, permainan untuk memenangkan salah satu paslon yang dengan mengatasnamakan bantuan sosial. Kuasa hukum pelapor mengatakan ia tetap mempelajari putusan Bawaslu yang menghentikan dugaan pelanggaran tersebut. Pihaknya mengklaim bukti-bukti yang disampaikan sudah sangat jelas, sehingga yakin terhadap langkah yang akan diambil untuk melaporkan Komisioner Bawaslu ke DKPP. Kami sudah berdiskusi berunding dari tim hukum pelapor. Ada beberapa langkah hukum yang akan kami ambil nanti terkait dengan permasalahan ini. Tapi langkah hukum yang dalam waktu dekat, salah satunya yang kami ambil yaitu akan melanjutkan ke DKPP ya, terkait dengan kinerja Bawaslu ini, Bawaslu Provinsi Kalteng. Karena kalau kita lihat bukti yang kami sampaikan ke Bawaslu itu sudah terang benderang, baik itu dari foto, berita, portal berita, video, data-data lain sebagainya. Tapi itu dianggap tidak digubris. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalteng mengatakan dalam proses keputusan penghentian laporan tersebut, Bawaslu sudah melalui prosedur dan pertimbangan bersama Gakumdu. Setiap tahapan klarifikasi selalu didampingi Gakumdu yang beranggotakan aparat kepolisian dan kejaksaan. Proseduralnya ada, kemudian juga yang perlu ini juga kawan-kawan media juga perlu tahu, publik juga perlu tahu. Prosedur saya sampaikan penanganan pelanggaran itu laporan, karena kemarin laporannya berkenaan dengan pidana ya, sehingga dari awal kita pun melibatkan Sentral Gakumdu, sehingga kawan-kawan media juga melihat sendiri kan di titik klarifikasi juga didampingi dan bersama-sama dengan dari unsur kejaksaan, unsur kepolisian. Nah itu kan kita juga ada rapat bersama, rapat di internal Bawaslu, rapat di internal di Kejati, kepolisian juga, sehingga ya hasilnya seperti itu, sehingga keluarlah status laporan tersebut. Diberitakan sebelumnya, seorang warga bernama Sukarlan didampingi kuasa hukumnya mendatangi kantor Bawaslu Kalimantan Tengah untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada Kalteng. Laporan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan program serta ketidaknetralan ASN maupun pejabat lainnya yang diduga menguntungkan salah satu calon kepala daerah. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.